kesalahan-kesalahan ciptaannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini solusi di dalam ajaran agama Islam. Jadi poin-poin keselamatan termasuk daripada perayaan Hari Raya Idul Fitri itu adalah cerminan yang kokoh bahwa dosa-dosa di dalam bulan suci Ramadan itu dihapuskan, ditebus oleh Allah dengan amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang menyelamatkan ke manusia itu bukan amalannya, tetapi Allah berdasarkan terhadap syarat yang dipertentukan oleh Allah. Itu jelas. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'amaluna basir. Dan laksanakanlah persembahan sujud, lakukanlah ibadah ketaatan kepada Allah, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Tuhanmu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Pak Martin, di dalam ajaran agama Islam sekali lagi Pak diterangkan man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Petunjuk itu sudah datang kepada Allah. Barang siapa yang melakukan kebenaran, kebaikan, maka dia melakukan keselamatan untuk dirinya. Begitu juga sebaliknya. Silakan Pak. Ya, jadi seperti orang Israel tadi sudah saya katakan bahwa pertama mereka dipanggil itu tujuan Tuhan puncaknya adalah untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Karena mereka diambil dari antara bangsa-bangsa. Tetapi karena memang belum waktunya memang mereka itu masih sifatnya itu masih belajar mengenal Tuhan dengan aturan-aturan, dengan syariat-syariat hukum Taurat itu. Nah itu, tetapi tujuan Tuhan itu ke sana sehingga lalu datang Yesus untuk mengenapi itu bahwa melalui Yesus inilah bangsa-bangsa lain juga diselamatkan gitu. Nah, bagaimana bangsa-bangsa lain diselamatkan itu? Pertama, tentu kita orang Israel dengan nabi-nabi diutus, lalu untuk membangun iman orang Yahudi, lalu datang Yesus mempersiapkan orang Kristen supaya seperti yang tadi saya katakan supaya dia menghasilkan buah itu supaya orang lain bisa nikmati dengan cara-cara hidup yang baik inilah diharapkan bahwa orang bisa percaya kepada Yesus melalui kehidupan orang Kristen yang baik. Yaitu yang dikatakan sebagai berbuah itu tadi, itu tugas orang Kristen supaya bangsa-bangsa lain juga diselamatkan gitu dengan hidup yang benar. Karena manusia bagaimanapun dia tidak mungkin bisa benar. Seperti yang tadi saya bacakan di Roma 3 itu bahwa tidak ada satu orang yang benar, satu orang pun tidak. Mereka semua sudah berbuat dosa, mereka tidak mencari Allah. Semua sikap tingkah laku mereka itu tidak benar gitu. Artinya dalam keadaan tertentu manusia itu bisa saja tidak salah gitu lah. Nah ini sehingga orang Kristen dipilih untuk menjadi saksinya kepada bangsa-bangsa lain. Dan tentu melalui itu juga ada kuasa Tuhan yang bisa melalui orang-orang Kristen itu sehingga bangsa-bangsa lain juga percaya. Nah melalui sikap inilah orang Kristen harus hidup benar supaya menjadi contoh bagi orang lain. Makanya ajaran yang ditekankan oleh Yesus kepada orang Kristen adalah kasih. Seperti yang Yesus juga lakukan di salib itu. Itu pernyataan kasih sebenarnya. Nah ini artinya apa? Waktu dia ditangkap, dianiaya, dibenci, diludahi, ditempeleng, segala macam perbuatan kebencian itu dicurahkan pada waktu peristiwa salib itu. Tetapi dia tidak melawan. Nah itulah contoh teladan bagi kita orang Kristen bahwa kalau kita dianiaya ya kita cari kepada Tuhan saja, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita jalani saja kalau memang itu Tuhan izinkan untuk kita menjalani begitu. Itu Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya bisa menjalani penderitaan ini. Jadi seperti itu, seperti yang Yesus katakan waktu mau ditangkap itu. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kita percaya kalau kita harus menderita juga, karena penganiayaan ya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang ini kehendak Tuhan, ya Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa jalanin. Nah disitulah masalah kehidupan Kristen yang menjadi contoh teladan itu.
Sehingga nanti orang lihat perbuatan kita yang baik, dia akan memuliakan Tuhan juga gitu. Itu ajaran firman Tuhan itu di sana. Nah, ini yang seperti diteladankan oleh Yesus. Apa yang dijalankan oleh Yesus dalam pelayanannya, dia menyembuhkan orang sakit, memberikan orang yang lapar. Nah, itu satu, tapi lalu dilawan oleh orang-orang Yahudi yang salah pengertian ini. Lalu sampai dia dicari-cari kesalahannya, tanya sini, tanya situ, disalahkan ini, salahkan itu. Kenapa kamu berbeda dengan ajaran orang Yahudi? Begitu. Tapi dari disitulah dianggap dia itu menista Tuhan, lalu disalib. Tapi waktu disalib dia terima saja semua itu, karena memang inilah kelakuan manusia yang berdosa itu seperti yang dipraktikkan oleh orang Yahudi. Kebencian mereka seperti apa tuh dituangkan. Yesus kemana-mana mereka cari untuk cari kesalahannya dia supaya mereka bisa menghukum dia. Itu adalah pikiran orang berdosa semua itu. Cari-cari kesalahan orang. Lalu kalau sudah ada dipakai sebagai dasar hukum. Lalu orang dianiaya, bahkan disalib. Seperti salib itu kan satu yang paling hina. Nah, ini yang mau diterangkan tentang salib itu seperti itu. Kebencian manusia yang berdosa ini, yang punya hati jahat ini, itu dituangkan di dalam perlakuan mereka terhadap Yesus. Itu makanya peristiwa salib itu satu peristiwa yang penting bagi orang Kristen, karena di situ ada dua teladan. Teladan pertama, Tuhan menunjukkan betapa orang yang jahat itu menganiaya, membunuh, itu menghina, memfitnah, menjahati segala macam dengan salah perbuatan, bahkan sampai membunuh dengan hukuman yang paling hina. Hukuman yang paling hina itu diterapkan. Tapi Yesus apa responnya? Dia bilang, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Inilah orang-orang berdosa yang tidak tahu diri. Kalau mereka berbuat jahat itu, bahwa mereka juga akan terima risikonya. Itu yang dikatakan Yesus, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membenci mereka karena dia tahu ini semua perbuatan karena dosa. Karena dosa itu. Nah, ini yang terjadi dalam pelayanan Yesus sampai dia mati itu, memberi teladan buat kita bahwa inilah akibat dari orang berdosa itu. Bahkan orang Kristen sendiri harus di-mute Pak Lukman. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya. Jadi orang Kristen itu harus siap menderita, kemungkinan menderita. Makanya banyak sekali di dalam Alkitab itu menekankan itu, seperti dalam Yohanes 15 bahwa kamu akan dibenci orang gitu, karena kamu bukan dari dunia ini, karena aku telah memilih kamu. Itu kata Yesus pada orang Kristen. Begitu. Lalu di Yohanes 16 juga dikatakan bahwa kamu akan dikucilkan. Dan orang yang membunuh kamu menganggap bahwa mereka telah berbuat bakti bagi Allah. Ini, jadi disinilah masalah kehidupan orang Kristen itu penuh penderitaan. Artinya orang Kristen itu diperlakukan oleh orang itu sudah tidak manusiawi lagi, seperti sampah gitu loh. Dianggap manusia tidak berguna, seperti yang diperlakukan pada Yesus. Nah, ini yang harus kita orang Kristennya harus siap untuk itu, harus siap untuk menerima itu. Nah, ini hal yang memang tidak mudah, tidak gampang untuk bisa menghadapi semua itu. Tapi kenyataan Tuhan sudah bilang, kamu akan dibenci oleh dunia ini karena kamu percaya sama aku. Karena aku bukan dari dunia ini. Yesus kan datang dari surga. Nah, dunia itu membenci seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Mereka benci sekali. Nah, sekarang orang Kristen juga Tuhan peringatkan, kamu akan dibenci karena kamu bukan dari dunia ini, karena aku sudah memilih kamu. Gitu. Jadi kalau dunia membenci kamu, berarti mereka itu membenci aku, kata Yesus begitu. Lalu di Yohanes 16 dikatakan, orang akan mengucilkan kamu, dan yang membunuh kamu menganggap bahwa mereka berbuat bakti bagi Tuhan. Ini hal-hal yang harus kita hadapi. Itu beratnya bukan main itu, tapi apa boleh buat. Jadi kalau ada orang Kristen yang menderita, ya kita cuma berdoa, Tuhan tolong beri dia kekuatan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan dia harus mengalami ini, Tuhan beri dia kekuatan. Jadi itu ada standar yang dipakai oleh orang Kristen dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi hidup ini kita harus siap-siap untuk dibenci, siap-siap untuk dia menderita, siap-siap untuk difitnah, dihina, dicemoohin lah. Nah, itulah dasar kehidupan kita
di situ dalam masalah dosa, dalam masalah kebenaran, tentang diri kita sendiri. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Itu seperti yang dikatakan tadi, wah tidak ada yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Mulutnya sumpah serapahnya itu ada pada mulutnya. Itu makanya Yesus datang lahir di kandang domba supaya kita dibarui, kita diajarkan yang baik. Nah itu kira-kira kalau kita bicara soal dosa dan amal perbuatan baik itu begitu. Jadi kekristenan itu diselamatkan, lalu diwajibkan untuk memberi contoh teladan yang baik. Harus mengalah, kuncinya itu harus mengalah. Itu aja kuncinya. Dan ini memang satu PR yang betul-betul berat buat orang Kristen. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus jalani ini. Makanya kalau kita harus menderita juga, ya kita datang kepada Tuhan, tidak berpikir untuk membalas, tapi kita bilang, Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Begitu Bang Juma, ya. Baik Pak Martin, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Kalau di dalam pemahaman kami umat Islam, Abu Hurairah atau yang bernama asli Abdurrahman bin Syakhr menyatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, mengajarkan sebuah konsep bahwa ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia dari siksa api neraka, dan ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia pada kebinasaan, mengantar manusia pada kebinasaan, dan juga ada 3 perkara yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat, dan ada 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa. Nah, saya urai satu-satu. 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Yang pertama itu adalah takut kepada Allah. Nah, cerminan takut kepada Allah ini adalah sama ketika anak-anak takut kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu, maka anak yang takut akan tunduk patuh melaksanakan perintah orang tuanya. Tapi anak yang tidak takut pada perintah orang tuanya, diperintahkan beberapa kali pun diutus utusan-utusan untuk menekankan perintah itu, maka tidak akan ditaati. Karena dia tidak takut kepada orang tuanya, dia tidak takut kepada Allah. Jadi 3 hal yang menyelamatkan manusia dari siksa api neraka di dalam pengajaran agama Islam berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah salah satunya takut kepada Allah. Takut ini cerminannya kemudian adalah mentaati perintah dan menjauhi larangan. Baik ketika berada di tempat yang sepi maupun ketika berada di tempat yang ramai. Itu ketakutannya kepada Allah itu begitu. Ada manusia, tidak ada manusia, tetap saja orang yang benar itu senantiasa takut kepada Allah. Takwa kepada Allah di tempat sepi adalah yang paling tinggi derajatnya. Jadi terkadang ada orang kita lihat orang taat kepada Allah, ibadah karena ingin riya, karena ingin dilihat. Tetapi ketaatan yang tinggi di dalam ajaran agama Islam adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah di tempat yang sepi. Tidak ada manusia siapapun selain dirinya. Lalu yang kemudian yang kedua adalah berpola hidup hemat dan sederhana. Jadi yang dijanjikan oleh Allah keselamatan, ya, dijauhkan dari siksaan api neraka adalah orang yang hidup dalam ketatanan hidupnya itu hemat dan sederhana. Baik saat dia berkecukupan maupun saat dia lagi tidak memiliki kecukupan. Artinya dalam keadaan ekonominya lagi terpuruk, tetap saja hemat, ya, sederhana. Lebih-lebih ketika dia kemudian berkecukupan, dia juga hidup sederhana. Tak ada bedanya. Ya, sederhana yang dimaksud di sini tidak berfoya-foya dan hanya menunggu ridha dengan cara hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Nah, itu yang dipahami oleh umat Islam berdasarkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, selalu berlaku adil. Baik saat rela maupun tidak rela. Baik saat dia ikhlas maupun tidak ikhlas,
dia dalam keadaan tidak senang ataupun senang, dia selalu berlaku adil. Adil memperlakukan seluruh manusia, adil memperlakukan segala aturan. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama takut kepada Allah, yang kemudian hidup sederhana karena tidak berdasarkan terhadap syariat yang ditentukan oleh Allah. Karena hidup ini yang benar adalah harus mentaati aturan mainnya Tuhan, baru disebut sebagai orang beriman. Nah, kemudian kata Rasulullah, ada 3 hal yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. Yang pertama adalah membudayakan ucapan keselamatan. Assalamualaikum. Selalu menebarkan salam. Ketika bertemu orang, keselamatan atasmu. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Tuhan selalu menebarkan doa, membudayakan ucapan salam. Yang kedua, suka memberikan makanan. Ya. Suka bersedekah. Suka berinfak. Apalagi zakat. Itu yang kedua. Kemudian, ibadah, sujud kepada Allah di tengah malam. Ini kami umat Islam menyebutnya dengan salat tahajud. Ini 3 poin. Yang meninggikan derajat manusia di akhirat kelak adalah membudayakan ucapan kasih kepada sesamanya manusia. Ketika dia berucap, orang menjadi teduh. Ketika dia berbicara, orang menjadi nyaman. Ya, itu yang dimaksud membudayakan ucapan salam. Lalu yang kedua, gemar memberikan makanan. Ya, ketika dianjurkan diminta bayar zakatmu, berinfak dan bersedekah, dia tidak mikir panjang. Seketika dia melakukan apa yang menjadi tuntunan di dalam agamanya. Dan yang ketiga adalah senantiasa bangun di tengah malam, berbisik lembut kepada Sang Pencipta penguasa langit dan bumi, mengaduhkan segala apa yang ada dalam kehidupannya kepada Pencipta langit dan bumi dengan cara-cara lembut dan cara-cara tidak disaksikan oleh orang lain. Itu yang meninggikan derajat umat Islam kelak di akhirat. Adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah menyempurnakan wudhu, ya, menyempurnakan pertasbihan, ya, atau apa istilahnya itu, menyempurnakan poin-poin rukun di dalam ibadah. Di antaranya adalah wudhu di pagi hari, meskipun dalam keadaan dingin. Ya, jadi pada saat subuh hari, ketika ingin melaksanakan sholat, itu disempurnakan wudhunya, meski musim hujan dan seterusnya. Yang kedua, melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat atau ibadah berjamaah. Dan yang ketiga, menunggu tiba waktu sholat. Yang kedua, usai mengerjakan sholat yang pertama. Sehingga ada hubungan emosional dengan tempat ibadah. Artinya, ketika umat Islam ini ingin mendapatkan penghapusan dosa, maka di dalam hatinya kudu wajib menghadirkan keinginan ketundukan untuk ibadah, sholat. Tidak dijadikan sholat itu sebagai beban, tidak dijadikan sholat itu sebagai penghalang dalam kegiatan apapun. Tetapi kegiatan apapun dilakukan, hatinya selalu menunggu waktu ibadah, waktu sholat. Sekira begitu, Pak Martin, sekelumit apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Hurairah terkait dengan 3 hal yang menyelamatkan manusia dari perkara siksa, kemudian 3 hal yang meninggikan derajat manusia, 3 hal yang dapat menghapuskan dosa, dan 3 hal yang kemudian bisa dijadikan acuan di dalam kehidupan sehari-hari dalam hal apa yang saya terangkan di poin terakhir tadi. Demikian, silakan Pak. Ya, itulah saya kira kesimpulan dari semua dialog kita, pada diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mau angkat ada 2 ayat di sini untuk mengakhiri ini juga, ya. Di sini dikatakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini menjelaskan tentang kesimpulan terakhir dari pembicaraan kita tentang hari raya ini, bagaimana perbuatan Tuhan itu kita responnya. Ini ajaran untuk kita meresponnya. Jadi dikatakan demi kemurahan Allah ini disampaikan itu bahwa kita menghormati pengorbanan Yesus. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Sehingga oleh kemurahannya kita diselamatkan, kita mendapat kepastian keselamatan. Nah, di situ yang dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Artinya bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Itu maksud. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dalam Kristen itu ada dua, ibadah ritual dan ibadah aktual. Nah, ibadah aktual ini yang ditekankan di dalam ayat tadi nih. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kehendak Allah, mana yang sempurna. Nah, disinilah inti ajaran, puncak dari ajaran Kristen itu di sana. Mempersembahkan tubuh itu berarti kita melakukan segala sesuatu untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kemuliaan nama Tuhan itu kita wujudkan? Yaitu kembali lagi kepada inti ajaran Kristen bahwa kita harus melayani sesama dengan baik. Itu kuncinya di situ. Persembahkan tubuhmu, persembahan seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan berubahlah oleh pembaruan budimu, akal budimu berubah supaya kamu menjadi orang yang bisa milah-milah yang baik, yang tidak baik, supaya yang kamu lakukan yang baik-baik saja. Nah itu, jadi di sini bagaimana orang Kristen harus hidup itu adalah ibadahnya yang sejati, itu mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan kakinya melangkah ke tempat yang bagus, ya, tangannya untuk berbuat yang baik-baik, mulutnya berbicara yang baik-baik, pikirannya yang merencanakan yang baik-baik. Itu semua yang dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh itu berkata yang baik, berbuat yang baik, berjalan ke jalan yang baik, yang benar gitu. Nah, itulah tekanan-tekanan dalam kehidupan kekristenan sehingga dikatakan demi kemurahan Allah, karena Allah sudah berkorban untuk kamu supaya kamu juga berkorban untuk sesamamu. Itu dikatakan begitu. Jadi kalau Allah sudah Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya kepada untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sampai ke situ ayat itu mengatakan. Sehingga inilah inti daripada ajaran Kristen itu. Jadi itu Bang Juma, saya kira pagi ini cukup sampai di sini. Bang Juma sudah jelaskan tadi puncaknya daripada iman Islam, dan saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan dari kehidupan Kristen itu. Wow, orang Kristen harus mempersembahkan tubuhnya. Dia menyerahkan tubuhnya. Bahkan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita harus menyerahkan nyawa kita juga untuk sesama kita. Sampai ke situ, itu puncak ajaran daripada kekristenan. Jadi disitulah hal-hal yang mendasari keyakinan umat Kristen. Jadi disinilah belajar untuk menjadi orang Kristen itu berat sekali. Dan kita masih lihat tentu banyak orang Kristen yang masih dalam proses pertumbuhan, itu kita maklum aja, dan kita harapkan nanti dia akan sampai kepada iman yang sebenarnya. Jadi di situ menjadi dasar kehidupan orang Kristen bahwa dia harus menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk sesama manusianya. Nah itu Bang Juma, saya kira cukup untuk kita ya. Bang Juma, terima kasih banyak. Baik Pak, makasih ya. Pak Martin. Ya, sampai kita jumpa lagi nanti Bang Juma ya. Baik Pak. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Makasih Pak Martin. Ya, baik teman-teman sekalian, itulah dialog kami dengan Pak Martin tentang hari raya di dua agama masing-masing. Baik dari agama Islam maupun agama Kristen,
di mana kita sudah mendengarkan dari Pak Martin hari raya dari Kristen itu seperti apa poinnya. Kemudian di agama Islam, hari raya itu adalah hari kemenangan, hari di mana kita terbebaskan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, hari di mana manusia itu kembali fitrah, ya, kembali kepada kesucian. Karena bulan suci Ramadan telah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan lalu-lalu, sehingga kita keluar di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan terlahir kembali. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita akhiri dulu sebelum kita buka sesi berikutnya. Atau ada tambahan dari sahabat-sahabat saya yang ada di sini? Waktu dan tempat, silakan disenggol. Kebetulan Bang, tadi ada Pak Adi, tapi dia lagi ngurusin apa yang tabrakan dulu. Ada sekarang, tapi ada Pak Tony sih Bang. Ya, di sini juga ada teman-teman kita, ada Adik Riva, ada siapa? Ada beberapa narasumber, ada Bang Erwin juga. Pak Tony, selamat pagi. Pagi Pak Tony. Kurus semangat Pak Tony, apa kabar Le? Orang NTT Bang. Oh NTT, aku sangat tahu NTT baik. Oke, lanjut. Ada rendang? Oh ada. Oh ada. Alhamdulillah selalu ada. Iya. Ya silakan yang mau pesan rendang jangan lupa hubungi nomor saya seperti biasa. Iya, Yang usah saya bang. Tapi ngeri juga lah bang, bagi-bagi nomor kadang-kadang ada aja ya bang, bukan malah pesan rendang. Tapi ya maksudnya nggak apa-apa sih, kalau saya tuh tidak keberatan kita ngobrol atau apa, tapi kalau video call atau apa mohon maaf sekali, jangan, nggak usah gitu. iya. Kasih aja nomor saya Dinda biar nanti Nah saya itu kalau mau video call itu sama Dinda Sion Ya aja. sama Bang Dion itu video call itu. sama anaknya Raja Salman gitu, cuman jangan kaget gitu. Nggak, takutnya oten gitu loh bang kan. Saya percaya kok teman-teman muslim itu nggak begitu. Saya sangat percaya umat Islam itu menjaga akhlaknya. Gitu. Iya, Nggak apa-apa. Ya lanjut. Pak Tony mana ini suaranya? Jangan-jangan harus saya dulu yang manggil nih. Iya, jarang masuk Dinda, dia jarang masuk, nggak pernah masuk ke sini, baru kali ini dia. Halo, Kapan lagi, selamat kan? pagi, menjelang siang, menjelang sore, menjelang malam Pak Tony. Pak Tony Sula. Jadi tadi malam ada pengalaman, saya masuk ke roomnya CIA, Bang Luma sayang kali nggak ada gitu. 5 bapak-bapak rasa emak-emak ngompol di celana membahas poligami. Aduh. Lucu ya. Ada. Itu zoomnya siapa deh? CIA itu punyanya Pak Edo. Dan ngumpul ada sekitar 7 apa 5 apa 6 bapak-bapak debater yang ketika saya masuk ngompol dan cipirit di celana. Aduh, kasihan banget. Ya Zoom teman Kristen kita. Iya, kan dibagiin di grup kita kan. Saya masuk, saya pikir ada Slayer di dalam gitu kan, ada Abang, ada yang lain-lain. Saya masuk, ternyata mereka lagi sama Pak Munir sama Pak Dani. Nah, bahas poligami. Sampai yang blundernya itu gini. Dia bilang bahwa Hagar itu tidak dijadikan istri, padahal kan di Kejadian 16 nomor 3 kan jelas sekali. Dinikahi sama Firaun. Terus satu lagi yang ini dia bilang hak kesulungan anak itu bang, si Ismail tidak mendapat hak kesulungan kata Erben loh, karena ada di kitab mereka kan hak kesulungan anak itu tidak boleh diberikan kepada istri pertama walaupun istri pertama dicintai kalau istri kedua menghasilkan anak sulung gitu. Nah tapi justru yang dilanggar kan sama Sarah kan gara-gara nggak mau berbagi warisan. Jadi pokoknya banyak kali blundernya. Tadi malam itu 5 orang bapak-bapak rasa emak-emak tantrum kejang dan cepirit di celana. Lucu aja kan. Iya. Tapi abang nggak ada.
Kirain Bang Duma di situ. Saya di tim di JCC semalam. Oh, di JCC. Pantas. Ini Pak Tony nih masuk mungkin buat nyimak. Saya rasa kalau ndak mau diskusi dulu ngobrol-ngobrol santai pun ndak apa-apa Pak Tony. Jangan takut untuk ditanya. Diam-diam saja beliau ini. Pak Martin? Apa kabar Pak Martin? Beliau ada kegiatan kayaknya, Dek. Halo, Kita halo. tunggu. Bentar, masih ada tamu. Oh iya. Iya, sip. Lanjut Pak Martin. Masukin yang teman-teman yang lain Bang Dion. Ngobrol-ngobrol. Mumpung saya lagi nyantai. Bang Duma lagi kerja kan? Enggak ada di rumah. Ini lagi. agak siang baru kita ke gunung. Ya. Buat teman-teman yang mau pesan rendang kembali lagi ya di nomor yang saya sudah posting di komunitas, tidak perlu saya ulangi lagi. Dan terima kasih yang udah pesan banyak sekali. Alhamdulillah terakhir kemarin saya kirim ke Singapura. Mudah-mudahan nggak basi nyampe Singapura. Lebih mahal kirimnya daripada rendangnya ya Bang. Iya.